Saya tanya Pak, kalau tanggal 30 Syakban nih ya, tanggal 30 Syakban, ada nggak orang sholat isya seramai ini? Enggak kan? Tanggal 30 Syakban, besoknya tanggal 1 Ramadan. Tanggal 30 Syakban ada nggak orang sholat isya seramai ini? Belum tentu, bisa jadi enggak. Bahkan di beberapa masjid yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia juga. Itu pada tanggal 30 bulan Syakban atau pada bulan Syakban, akhir Syakban. Tapi lihat Ramadan, pada tanggal 1 Ramadan, karena Allah bukanya pintu surga dan dahsyatnya Ramadan karena bulannya Al-Quran, langsung drastis iman kita meningkat. Semua orang mencari masjid, semua orang mencari musola. Begitu banyak masjid dan musola sampai DKM masjid dan musola mengatakan, waduh ini masjid kita kurang besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini dikasih jengkok jadi saya bisa kelihatan. Kalau nggak dikasih jengkok saya nggak kelihatan ketutupan mimbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita hormati seluruh jajaran DKM yang kita cintai dan seluruh alim ulama tokoh masyarakat, para hujjah, para kesepuhan yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada bapak dan ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita kenikmatan sihat wal afiat. Bayangkan kalau seandainya kita mau balas kenikmatan sehat wal afiat yang Allah kasih dengan ibadah seumur hidup kita. Satu aja nikmat sehatnya yang dikasih, nikmat sehat mata saja, seumur hidup kita tak akan mampu kita membalas kenikmatan sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan mata saja kepada kita. Walaupun kita ibadah sampai seumur hidup kita, itu baru mata, baru sehat mata. Apalagi dalam tubuh kita nih ada ratusan ribuan bahkan jutaan saraf. Satu saja saraf kejepit, nggak usah putus, kejepit saja, bagaimana rasanya? Nggak mungkin kita bisa tidur dengan satu saraf kejepit. Allahu Akbar. Tapi hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan sihat wal afiat, kenikmatan luang, sehingga kita semua bisa bersenyum lebar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kenikmatan sehat ini sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang lebih daripada itu, yaitu nikmat iman wal Islam. Biberkah nikmat iman wal Islam itu, bisa jadi kita tidak akan kumpul di masjid yang mulia ini kalau seandainya tidak ada nikmat iman di dalam dada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan iman ini di dalam dada kita. Semoga ini menjadi istiqamah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya 17 Agustus itu hari apa, Pak? Hari kemerdekaan ya. Ini pada dengar kan ya, nggak ngantuk gitu. Soalnya nggak ada yang jawab. Assalamualaikum. Oh, ada orangnya. 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah barang tentu ketika kemerdekaan Republik Indonesia menyanyikan lagu 17 Agustus. Di mana-mana di setel lagu itu, berkali-kali kita nyanyi lagu kemerdekaan. Kenapa? Karena kita bangga pada tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Mestinya ini juga yang kita tanamkan di dalam hati kita ketika ada Ramadan. Maksudnya apa? Ramadan itu bukan hanya perintah puasa saja, tapi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kalau 17 Agustus saja kita semangat, bendera di mana-mana, Agustusan, lomba di mana-mana, berarti ketika Ramadan semarak juga mestinya kita tanamkan Al-Qur'an di dalam hati kita. Al-Qur'an itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebagai kalamullah,
tapi dia adalah petunjuk hidup kita. Bukan cuma sebagai petunjuk, tapi ma huwa syifa'u wa rahmah. Al-Quran menjadi obat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Maka bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nih kalau nyanyi satu lagu aja, tapi lagu-lagu itu kita nyanyiin terus, pasti kita dengarnya bosan. Bener ya? Orang yang dengar juga bosan. Contoh, bapak kemana-mana nyanyi lagu Begadang Roma Irama terus aja yuk, Begadang Roma Irama, pasti orang bosan. Apaan sih nyanyi itu lagi jadul banget, kan begitu. Kalau seandainya kita nyanyi lagu, beda, sangat jauh dahsyatnya Al-Quran. Kalau Al-Quran ketika kita baca, semakin kita baca, semakin kita menikmati Al-Quran itu. Tandanya kita menikmati itu apa? Kita baca, kita nggak kerasa, ya Allah sudah 1 juz, ya Allah sudah 2 juz. Itu tandanya kita menikmati membaca Al-Quran. Beda kalau kita baca Al-Quran itu belum kita nikmati. Apa tandanya belum kita nikmati baca Al-Quran? Baru baca 2 lembar udah dicari tuh, mana sih ini juznya nih, mana sih ini juznya, ada nggak yang begitu tuh? Udah pengen cepat ke tempat juznya. Itu kita belum menikmati Al-Quran. Tapi kalau kita sudah menikmati membaca Al-Quran, nggak terasa ternyata Al-Quran semakin dibaca semakin nikmat adanya. Begitu juga kalau buku-buku buatan manusia, ini tandanya dahsyatnya Al-Quran. Buku-buku buatan manusia ada expirednya, ada bosannya kita baca. Buku pelajaran SD, ketika kita SMP kita merasa bahwa itu sudah bukan level kita lagi. Buku pelajaran SMP ketika kita sudah kuliah SMA, itu kita rasa sudah bukan level kita lagi. Tapi kalau Al-Quranul Karim ini menjadi panutan kita sekalian sampai kapanpun. Kalamullah ini adalah Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan ini adalah syahrul Quran, dahsyatnya Al-Quran, wajarlah ketika dalam bulan Ramadan futihat abwabal jannah, Allah buka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan Pak yang Allah buka pintu-pintu surganya Allah. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan Allah tutup pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan Allah belenggu setan, Allah belenggu setan-setan yang senantiasa mengganggu manusia. Dalam 1 tahun hanya 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Pak, tadi saya katakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika Ramadan, futihat abwabal jannah, Allah buka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kerasa nggak kebuka pintu surganya Allah? Kerasa nggak? Allah buka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kerasa nggak sama kita? Kerasa. Bagaimana rasanya? Saya tanya Pak, kalau tanggal 30 Sya'ban nih ya, tanggal 30 Sya'ban, ada nggak orang sholat isya seramai ini? Enggak kan? Tanggal 30 Sya'ban, besoknya tanggal 1 Ramadan. Tanggal 30 Sya'ban ada nggak orang sholat isya seramai ini? Belum tentu, bisa jadi enggak. Bahkan di beberapa masjid yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia juga. Itu pada tanggal 30 bulan Sya'ban, atau pada bulan Sya'ban, akhir Sya'ban. Tapi lihat Ramadan, pada tanggal 1 Ramadan, karena Allah bukanya pintu surga dan dahsyatnya Ramadan karena bulannya Al-Quran, langsung drastis iman kita meningkat. Semua orang mencari masjid, semua orang mencari musola. Begitu banyak masjid dan musola sampai DKM masjid dan musola mengatakan, waduh ini masjid kita kurang besar ini. Ini kira-kira waktu tanggal 1 Ramadan rame nggak keluar-keluar? Rame luar biasa. Itu tanggal 1 bulan Ramadan. Tanggal 2, 3 masih rame. Kesini sudah mulai maju saf-saf kita ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya adalah la'allakum tattaqun di akhirnya. Ketika la'allakum tattaqun di akhirnya, maka adalah keistiqomahan kita dalam Ramadan. Apakah kita bisa mampu menjaga keistiqomahan kita di Ramadan, atau kita membiarkan Ramadan berlalu tanpa ada semangat kita untuk meraih keberkahan Ramadan? Nggak terasa ini sudah mau di penghujung Ramadan. Ramadan sudah ada lebih dari setengahnya kita lakukan.
Apakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah, atau kita orang yang lemah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan Ramadan dalam hati kita? Ibarat kita sedang makan satu nasi kebuli dalam nampan bersama-sama. Satu nampan, orang yang makan 30 orang. Di dalam nampan itu ada nasi kebuli, lalu daging dan yang lain-lainnya. Makan itu semua berebut. Ada orang yang makannya lincah, lalu dia kenyang. Ada orang yang makannya santai, lalu dia merasa masih lapar. Ada orang yang gak kebagian karena kurang lincah ngambilnya, cuman dapat bumbunya aja, dia jilatin aja tangannya tuh. Ada orang yang cuma nonton, ya ketawa ngelihat orang berebut makan. Itulah makanan di nampan, gak kerasa cepat habisnya. Begitu juga Ramadan. Apakah kita termasuk orang yang lincah, orang yang senantiasa selalu semangat dalam bulan Ramadan, sehingga kita semua menjadi kenyang dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini? Atau kita menjadi orang yang sangat santai dan lambat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil keberkahan Ramadan? Atau kita menjadi orang yang hanya mendapatkan kecipratannya saja keberkahan Ramadan? Atau bahkan kita termasuk orang yang menertawakan orang yang sedang mengambil keberkahan Ramadan? Kita tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan hausnya Ramadan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kultum singkat ini menjadikan penyemangat buat kita semuanya, agar kita senantiasa mau meraih Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, terutama dengan terus tilawatil Quran, terus belajar Al-Quran, terus memperdalam Al-Quran, sehingga kita semua menjadi ahli-ahli Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca insya Allah akan menjadi sahabat kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di permata, tapi juga kita akan menjadi tetangga nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.